Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 1881-1885. Pasar modal merupakan pasar yang paling sensitif terhadap kebijakan. Terlebih lagi, itu adalah kebijakan FED dan pasar modal Amerika Serikat. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa setiap kali FBA bersih tetapi tidak ada orang lain yang mendengarnya, pasar modal di Amerika Serikat akan sudah mulai menjual obat flu. Tidak ada pengecualian kali ini. Karena perhatian global pada pertemuan antara JW Capital dan Wall Street, orang lebih peduli dan sensitif terhadap kebijakan Fed sekarang. Hampir bersamaan dengan pengumuman tersebut, pasar modal mulai meledak dengan rebound positif yang sangat besar. Karena tekanan singkat yang sangat besar yang diberikan oleh CW Foundation dan ibu kota Harrow City, seluruh pasar pinjaman subprime tercengang dan mulai dipenuhi dengan korban bencana. Perilaku penyelamatan diri Quantum Fund dan bank investasi, awam juga memberi pasar sedikit kepercayaan. Ketika pengumuman Fed dikeluarkan, seluruh pasar pinjaman subprime segera hidup kembali. Sentimen rebound dan stimulus dari kebijakan yang menguntungkan itu sendiri telah menyebabkan pasar pinjaman subprime rebound dengan cepat. Poin yang sebelumnya hilang karena tindakan Jasper dengan cepat ditutupi dalam waktu singkat dan di beberapa tempat bahkan melebihi jumlah awal. Pak lain, pasar pinjaman subprime saat ini berada di 19.800 poin, 300 poin lebih tinggi dari 19.500 poin ketika kami memasuki pasar sebelumnya. Lebih dari 10 menit kemudian tepat ketika Jasper dan Conrad sedang mendiskusikan pengaturan penempatan berikutnya, Bas datang untuk melaporkan situasinya. Jasper melirik ke layar, merenung sejenak lalu berkata, bagaimana situasi pendanaan kita saat ini? Tidak terlalu bagus. Bas jelas akrab dengan semua data inti, dan dia menjawab dengan sederhana, sebelum pembukaan, total modal kami adalah 229,2 miliar dolar AS. Meskipun kami mundur dengan cepat di pasar Dow Jones, kami masih kehilangan lebih dari 40 miliar dolar AS, 15 miliar dolar AS diantaranya merupakan kerugian akibat transaksi penyelesaian sebelum penguncian. Tapi untungnya, karena strategi kami yang tepat dan penarikan strategis yang tepat waktu, kami tidak hanya tidak mengakumulasi utang di pasar pinjaman subprime, tetapi malah menghasilkan 3,8 miliar dolar AS. Modal kami saat ini adalah 195 miliar dolar AS. Dengan berita ini, baik Jasper dan Conrad menarik napas lega. Untungnya, kerugiannya jauh lebih kecil dari yang kita duga, kata Conrad kepada Jasper, tapi itu masih terlalu sedikit, kata Jasper tak berdaya. Conrad menasihati, ini adalah sesuatu yang mau tidak mau. Apakah Anda tidak membuat masalah bagi diri Anda sendiri dengan bersaing dengan Wall Street atau bahkan FBI untuk melihat siapa yang memiliki lebih banyak uang? Menurut rencana yang kita diskusikan, apakah menurutmu dananya cukup? Tanya Jasper. Conrad berpikir sejenak dan menyeringai pada Jasper. Ini jelas tidak cukup, tetapi seharusnya tidak menjadi masalah. Jasper tertawa terbahak-bahak dan mengarahkan jarinya ke Conrad. Dia berkata, kamu bajingan, aku harus membuatmu bersamaku selamanya. Jika saya membiarkan Anda pergi, Anda akan lebih mengerikan daripada musuh yang pernah saya temui. Ini bukan Jasper yang menyanjung Conrad. Jasper tidak perlu menyanjung Conrad dengan hubungan dan status di antara keduanya. Itu dari hati. Sampai sekarang, Jasper tahu betul bahwa itu murni keberuntungan dia bisa mengalahkan Conrad di tempat pertama, di mana dia mengambil keuntungan dari Conrad meremehkan dia. Conrad menghadapi beberapa kegagalan, dan Conrad menjadi lebih menakutkan setelah setiap kegagalan, tetapi pada saat Conrad akhirnya tumbuh ke tingkat yang menakutkan, dia dan keluarga Monty tidak dapat menantang sumber daya dan koneksi Jasper lagi. Oleh karena itu, Conrad berlindung di Fabian. Namun, saat bersama Fabian, Conrad jelas hanya dijadikan pion dan tidak punya hak untuk berbicara. Jika Conrad memiliki sumber daya Fabian, Jasper akan merasa seolah-olah ada duri di bawah kulitnya. Conrad jelas mengerti apa yang dimaksud Jasper. Dia terkekeh, tidak berkomentar rasanya seolah-olah mereka berdua berbicara dalam teka-teki, dan Bas bingung. Dia bisa mengerti setiap kata,
Tetapi ketika mereka disatukan dalam sebuah kalimat, dia menemukan bahwa dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Akhirnya, Conrad menoleh dan berkata kepada Bas, pertama, minta seluruh tim untuk menutup semua posisi dengan kerugian lebih dari 40%, lalu kumpulkan dananya. Tuan lain ingin melakukan sesuatu yang besar, tutup posisi yang mengalami kerugian lebih dari 40%. Jika kita melakukan ini, total kerugian kita akan meningkat setidaknya 30 miliar dolar USD. Bas terkejut dan menatap Jasper tanpa sadar. Jasper melambaikan tangannya dan berkata, lakukan saja. Sulit untuk mempertahankan posisi ini bahkan jika kita tidak menutupnya. Selanjutnya, mereka akan mengekspos pergerakan dan posisi dana utama kami ketika mereka dilikuidasi. Bas berhenti ragu-ragu sejak Jasper mengatakan itu. Dia menoleh dan segera keluar. Begitu Bas keluar, Jasper menemukan nomor yang diberikan oleh Tuan Pratt dari SBS Bank. Di akhir nomor ini ada tim dana di bawah SBS Bank. Tim dana ini didukung oleh Bank Pembangunan. Biasanya, mereka tidak akan muncul dan tidak ada jejak sama sekali di pasar keuangan domestik. Namun, jika pasar pernah menunjukkan fluktuasi besar yang tidak normal, tim dana ini dan beberapa tim lain dari Bank Nasional akan muncul. Selama mereka muncul, tidak akan ada yang tidak bisa diurus di pasar keuangan domestik. Ini adalah tim yang beroperasi sebagai modal swasta tetapi menjunjung tinggi kehendak negara. Ada nama tradisional dan kuno di Summerland yang cocok untuk mereka, dan itu adalah penjaga istana. Para penjaga istana dari sistem keuangan. Ini adalah pemahaman diam-diam dalam teka-teki yang dipertukarkan oleh Jasper dan Conrad barusan. Jasper bertanya kepada Conrad apakah dia punya cukup dana, dan Conrad mengatakan itu tidak cukup. Pasar modal adalah semua tentang dana dan uang di tangan adalah amunisi. Jika seseorang tidak memiliki cukup uang, mereka tidak akan dapat memainkan permainan tersebut. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa bahkan jika para dewa datang dan membantu mereka. Namun, setelah itu, Conrad mengatakan bahwa masalahnya tidak besar, yang juga terjadi. Jasper tidak pernah mengungkapkan kepada Conrad bahwa dia masih memiliki kartu truf tersembunyi, tetapi Conrad sebagian besar benar tentang ini. Oleh karena itu, inilah mengapa Jasper mengagumi Conrad dan bahkan memujinya bahwa jika dia masih musuh yang pertama, dia akan terus-menerus berbaring di malam hari. Tepat ketika Jasper hendak menggunakan kekuatan Bank SBS, Henry, yang telah keluar untuk menjawab panggilan selama hampir setengah jam, kembali. Harbor City ingin melakukan panggilan video denganmu. Saat ini, di Villa Laus di Harbor City. Ruang pertemuan kecil itu dipenuhi asap. Di ruang rapat kecil ini ada 4 pria dengan usia rata-rata 60 tahun. Namun, keempat orang ini mewakili lebih dari 60% kekuatan ekonomi Harbor City. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ketika mereka menginjakkan kaki, semua Harbor City akan bergetar. Kecuali Half the Harbor London dan keluarga Atticus, semua kekuatan teratas piramida ekonomi Harbor City ada di sini. Zachary duduk di kursi depan. Dia menjentikkan abu dari cerutu di tangannya, melirik yang lain, lalu tersenyum dan memecah kesunyian. Dia berkata, semuanya, karena kita telah memutuskan untuk berjudi, maka kita harus mempercayai Jasper tanpa syarat. Ini baru saja dimulai dan semua orang memang telah menghasilkan uang saku dalam taktik melawan pasar subprime sebelumnya, jadi mengapa kalian semua terlihat begitu sedih? Duduk di sebelah Zachary, Tuan Ball, Patriark Ball, menghela nafas dan berkata, Tuan Low, semua orang bisa melihat kemampuan Jasper jika ada keraguan tentang ini, tidak ada yang akan duduk di sini, tetapi masalahnya adalah kita tidak tahu apa yang dipikirkan Jasper, bukan apa yang ingin dia lakukan sekarang. Ketika Jasper mengatakan kami memasuki pasar subprime, kami akan masuk, dan sekarang dia mengatakan kami keluar, kami keluar. Kami seperti tentara yang tersesat dan bubar yang berlarian tanpa tujuan. Ini tidak benar. Ini bukan bagaimana kolaborator harus bertindak. Zachary melirik ekspresi orang lain. Meskipun mereka tidak berbicara, mereka jelas setuju dengan pernyataan Pak Ball. Zachary berkata perlahan dengan sedikit cemberut, kami sudah tua sekarang, dan mereka yang bergerak di pasar keuangan membutuhkan kecepatan respons yang cepat dan pemahaman tentang tren pasar. Kalian semua yang duduk di sini, termasuk saya, tidak bisa mengikuti anak muda dalam dua aspek ini.
Saya pikir jika Jasper memberikan perintahnya, kita harus mengeksekusinya. Ini bukan untuk mengatakan bahwa kita lebih rendah dari Jasper, kita juga bukan tentara yang tersesat dan bubar, tetapi ketika kita bekerja sama, kita masing-masing harus bertanggung jawab atas apa yang kita kuasai. Tuan Ball, dengan kata lain, jika Anda diizinkan untuk memimpin ibu kota kami, apakah menurut Anda memenuhi syarat untuk posisi ini? Wajah Ball saya jatuh, tetapi dia tidak berbicara. Dia tahu bahwa Zachary kesal karena dia berdiri di antara kelompok tadi. Ketika dia memikirkan temperamen panas lelaki tua di sebelahnya ini beberapa dekade yang lalu, Tuan Ball memutuskan untuk tetap menunduk. Jika dia benar-benar membuat marah orang tua ini, akan buruk jika dia tidak bisa menyimpulkan masalah ini dengan benar tepat ketika suasana berangsur-angsur menjadi sunyi dan canggung. Panggilan video dengan Jasper berhasil terhubung. Wajah Jasper yang membuat mereka berseru bahwa dia terlalu muda berkali-kali sebelum sekarang muncul di layar. Halo, paman hukum dan rekan-rekan sesepuh saya. Sikap dan perilaku Jasper masih sempurna. Dia memiliki senyum di wajahnya dan suara yang lembut, sehingga sulit bagi orang untuk tidak menyukainya. Zachary mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Jasper, kami seharusnya tidak mengganggumu di saat kritis ini. Paman Lau, kamu terlalu sopan. Apa yang Anda semua perlu tahu? Saya siap menjawab semua pertanyaan Anda, jawab Jasper. Bagus. Zachary sangat puas. Dia tahu bahwa Jasper telah mengerti apa yang tersirat. Zachary mengungkapkan sikapnya dalam kalimat pertamanya. Jasper seharusnya tidak diganggu saat ini, jadi dia menentang ide ini, tetapi dia tidak bisa menahan yang lain, jadi dia hanya bisa memilih untuk berkompromi. Ini akan menjadi caranya mempersiapkan mental Jasper. Sebenarnya, semua orang agak khawatir. Anda melakukan pekerjaan dengan Bob di pasar pinjaman subprime, jadi mengapa Anda tiba-tiba memerintahkan kami untuk mundur, menyebabkan pasar pulih kembali? Meskipun kami tidak kehilangan banyak dalam mundur lebih awal bahkan sejumlah kecil uang dalam prosesnya, pada akhirnya, tujuan setiap orang bukanlah untuk menghasilkan uang. Sentimen pasar sekarang meningkat. Ini, ditambah dengan penyelamatan diri Quantum Fund dan larangan investasi awam dan jaminan tegas Fed untuk menyelamatkan pasar subprime, membuat sulit untuk mengeksekusi apapun yang ada dalam pikiran kita selanjutnya. Setelah mendengarkan dengan tenang, Jasper terkekeh dan berkata, semuanya, pertama-tama, kita harus jelas pada satu hal, saya ingin menggunakan pasar subprime sebagai titik lemah untuk terobosan dan menembus ekonomi Amerika Serikat. Tetapi semua orang tahu bahwa musuh kita bukan hanya Quantum Fund atau bahkan Wall Street, tetapi Federal Reserve dan pemerintah Amerika Serikat, yang dapat bergabung dalam permainan kapan saja. Kami tidak mampu melawan musuh semacam ini hanya dengan kekuatan, jadi kami hanya bisa mengakali mereka. Pada saat yang sama, rekan satu tim terbesar kami adalah ibu kota Amerika Serikat itu sendiri. Modal mencari keuntungan dan menghindari kerugian. Begitu krisis di pasar subprime tidak bisa dihindari lagi, modal ini akan melarikan diri dengan ganas seperti yang telah ia masuki. Mereka tidak peduli jika divestasi mereka akan menyebabkan longsornya seluruh pasar. Naluri bertahan hidup mereka membuat mereka hanya peduli dengan kantong mereka sendiri. Mereka tidak akan memikirkan konsekuensi dari kehancuran pasar yang disebabkan oleh divestasi besar-besaran. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan adalah memberi mereka pukulan paling menyakitkan pada waktu yang tepat. Setelah Jasper mengatakan itu, Tuan Ball mengerutkan kening dan berkata, semua orang tahu kebenaran ini, tetapi kesempatan terbaik untuk melakukannya adalah sebelum ini. Anda akhirnya mengambil keuntungan penggerak pertama yang membuat mereka lengah, tetapi kemudian Anda mengambil inisiatif untuk mundur. Pukulan menyakitkan macam apa ini? Jasper tertawa dan menjawab, Tuan Ball, sebenarnya, semua orang hanya ingin jaminan atau mungkin ingin tahu apa kartu truf saya, bukan? Kata-kata Jasper setajam pisau, dan sangat kontras dengan senyum lembut di wajahnya yang membuatnya tampak seperti pria terhormat. Bahkan seseorang secerdas Ball tidak bisa menahannya saat ini. Dia mulai tergagap setelah mendengar apa yang dikatakan Jasper. Jasper tidak mempermalukan Ball terlalu lama. Dia berkata, saya sudah merencanakan untuk memberitahu semua orang tentang kartu truf ini. Sekarang, masalah ini telah disebutkan, semua orang harus tetap tenang dan menonton.
Jasper tidak menutup panggilan video itu. Kemudian, dia memutar nomor yang telah dia siapkan sebelumnya di depan tembakan besar kota pelabuhan. Itu terhubung segera setelah 3 bunyi bip. Jasper menempatkan panggilan di speaker sehingga semua orang bisa mendengarnya. Sesaat kemudian, suara pria parubaya yang sangat cakap dan berpengalaman datang dari ujung telepon. "Pak Lane, apakah Anda membutuhkan kami untuk bergabung sekarang?" Jasper menjawab, "Ya, tetapi untuk menjaga kelancaran komunikasi di masa depan, saya membutuhkan orang yang bertanggung jawab atas tim Anda untuk berkomunikasi langsung dengan saya. Lalu, beritahu saya nama orang yang bertanggung jawab dan kekuatan tim." Orang di ujung sana langsung menjawab, "Saya yang bertanggung jawab. Nama saya Ruben Carson. Sekarang, saya adalah General Manager dana pengembangan yang dimiliki sepenuhnya oleh SBS Bank. Saya telah menerima perintah bahwa Anda memiliki otorisasi penuh atas tim TEN. Lain dengan demikian, dana pengembangan akan dengan sepenuh hati bekerja sama dengan Anda untuk menjalankan semua misi dalam operasi ini. Untuk melakukan tindakan kepentingan nasional, ada beberapa bank khusus di Summerland yang tidak menawarkan layanan perbankan komersial kepada masyarakat. Bank khusus ini juga jarang diketahui orang awam. Namun, bagi orang kaya dan terkenal di Harbor City, institusi paling familiar yang termasuk dalam kategori ini adalah National Bank dan SBS Bank. Bank Nasional adalah bank pembangunan nasional yang terutama bertanggung jawab atas bisnis pinjaman domestik Summerland ke negara dan wilayah lain. Terus terang, itu untuk meningkatkan pengaruh internasional dan memperjuangkan keunggulan geopolitik di bank keuangan nasional. Ini mengkhususkan diri dalam meminjamkan uang ke negara-negara miskin lainnya. Sedangkan untuk pembangunan nasional akan menjadi SBS Bank. Bisnisnya lebih komprehensif dan sistematis, dan dengan demikian, kekuatannya juga lebih besar. Hal ini terutama berlaku untuk kekuasaannya atas cadangan devisa, yang memberinya bagian dari fungsi bank sentral. Oleh karena itu, di antara beberapa bank khusus, Bank SBS memang yang paling unggul. Karena itu, ketika mendengar isi panggilan Jasper melalui video call, semua orang yang hadir merasa lega. Semua orang tahu bahwa Jasper didukung oleh daratan dan Swallow Capital tidak akan pernah tinggal diam selama situasi ini, tetapi masih belum ada sikap dan rencana yang jelas, yang akan membuat siapapun masih merasa gugup. Sekarang setelah mereka memiliki jaminan, mereka tidak memiliki keraguan lagi. "Oke, Tuan Carson, tolong tunggu instruksi saya." Setelah mengatakan ini, Jasper menutup telepon untuk sementara. Kemudian, dia berkata kepada sekelompok foto besar Harbor City di video, "Semuanya, apakah Anda jauh lebih lega sekarang?" Boyle tertawa dan berkata, "Jasper, bukannya kami tidak percaya padamu, tapi lebih baik aman jika menyangkut hal sebesar itu, bukan begitu?" Jasper tersenyum dan berkata, "Tentu saja. Menurut pendapat saya, kekhawatiran Anda sepenuhnya masuk akal. Sebenarnya ini juga karena kelalaian saya. Saya seharusnya secara pribadi mengunjung Harbor City untuk bertemu Anda semua dan mendengarkan ajaran Anda. Namun, saya memiliki terlalu banyak hal untuk diurus, ditambah musuh yang duduk di seberang kami tidak berencana memberi saya banyak waktu untuk beristirahat, jadi itu sebabnya saya tidak menangani masalah ini dengan tepat. Tolong maafkan saya, para tetua. Apakah seseorang tahu cara menangani masalah, tahu cara berbicara, atau disukai orang, semuanya bermuara pada detailnya?" Ucapan Jasper membuat semua yang hadir kecuali Zachary tersenyum dan merasa nyaman. Selain semua hal lain, status Jasper saat ini saja membuatnya terpuji karena dia bisa begitu rendah hati. Pak Boyle tersenyum, menoleh, dan berkata kepada Zachary, "Tuan Law, kamu telah menemukan menantu yang baik." Begitu kata-kata ini keluar, Zachary melirik Pak Boyle dan berkata dengan acuh tak acuh, "Mengapa saya tidak tahu bahwa Anda begitu banyak bicara sebelumnya?" Boyle menyesali apa yang dia katakan segera. Dengan status Jasper, hal-hal di sekitarnya bukan lagi rahasia. Semua orang tahu bahwa Jasper memiliki pasangan di daratan. Meskipun Jasper memiliki banyak mitra hampir menjadi rahasia umum di Harbor City, keterbukaan diskusi ini juga tergantung pada siapa mereka. Jika subjeknya adalah putri hukum di mana perannya sebagai nyonya, maka itu akan sangat tabu. Oke, itu saja untuk saat ini.
Zachary melambaikan tangannya dan berkata kepada Jasper dengan gembira, "Kamu punya banyak barang di piringmu, jadi lanjutkan. Harbor City baik-baik saja, dan Anda tidak perlu khawatir tentang kami. Singkatnya, dana Harbor City akan mengikuti perintah Anda. Tidak akan ada kesalahan lagi." Jasper mengangguk dan berkata, "Maaf merepotkanmu dengan ini, Paman Law, aku akan melanjutkan bisnisku." Setelah dia mengatakan itu, video itu terputus. Suasana di ruang tamu kecil villa di Harbor City sekarang jauh lebih santai. Namun, ketika semua orang hendak membuat beberapa lelucon untuk meredakan suasana, mereka melihat Zachary berdiri. "Pak Bong, tolong ikut aku." Zachary tersenyum pada Mer. Bong menoleh dan berjalan menuju pintu. 2 butir keringat muncul di dahi Mer Bong yang berkilau. Dia melihat yang lain untuk meminta bantuan, tetapi yang lain menoleh pada saat yang sama dalam pemahaman dalam-dalam. Mereka memikirkan bisnis mereka sambil merokok, melihat pemandangan, dan bahkan melamun. "Kamu bajingan tua," Pak Bong bergumam dengan marah, tapi dia masih harus bangkit dan berjalan perlahan menuju pintu. Sementara itu, di Noritus City, begitu Jasper menyelesaikan panggilan video, dia berbalik untuk melihat Conrad dan Jake menunggu di pintu. "Masuk." Jasper, yang merasa sedikit tegang, duduk di kursinya. Ketika menyesap air dari gelas, 2 orang yang datang melalui pintu menyerahkan laporan kepadanya. Sambil memegang kertas hangat yang baru saja dicetak di tangannya, Jasper mengerutkan kening sambil meminum air. Lebih dari $2 miliar AS ditarik dari pasar Stuprime barusan. Jasper meletakkan gelasnya, menatap Jake, dan bertanya, "Apakah Anda mengidentifikasi sumber dananya?" Jake berkata dengan ekspresi aneh, "Saya memang itu Hathaway Investment and Management Group, benar." Jasper geli. Sepertinya teman lama saya juga tidak optimis dengan pasar subprime di Amerika Serikat. Jasper melanjutkan sambil sedikit menyipitkan mata, tapi divestasi Bennett kali ini akan menarik perhatian banyak kekuatan, terutama Wall Street dan The Feds. Mereka bahkan mungkin curiga bahwa kita telah mencapai semacam kerjasama dengan Bennett. "Ini kesempatan kita," kata Conrad lembut. Jasper merenung sejenak dan berkata, "Investasikan $80 miliar AS ke pasar subprime Amerika Serikat untuk melakukan short. Juga, beritahu Harbor City untuk menindaklanjutinya, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi $80 miliar AS." Setelah memikirkannya, Jasper mengangkat telepon dan menelepon Ruben. "Tolong awasi pasar subprime Amerika Serikat segera. Saya bermaksud menarik dana utama awam dan quantum fund untuk melakukan lindung nilai terhadap mereka. Setelah Fed bergabung dalam permainan, harap segera mengambil tindakan sesuai dengan situasinya." Suara Ruben yang tenang namun kuat datang dari ujung telepon yang lain. "Mengerti, tetapi bagaimana jika modal lain di Wall Street bergabung dalam permainan sebelum Fed saat Anda sibuk berperang melawan awam dan quantum fund?" Jasper menjawab dengan tegas, "Kamu tidak perlu melakukan apa-apa." Ruben berkata, "Tetapi menurut penilaian kami, bahkan dengan pendanaan Harbor City, Anda tidak akan dapat melawan Wall Street. Perbedaan besarnya terlalu besar dan Anda mungkin tidak dapat bertahan sampai Vol muncul." Jasper menjawab dengan hambar, "Saya adalah panglima tertinggi, dan tugas Anda adalah mengikuti perintah saya." Ruben terdiam beberapa saat. Kemudian, dia berkata, "Saya mengerti." Setelah Jasper meletakkan telepon, dia mengangkat kepalanya untuk berkata kepada orang-orang di ruang komando, "Mulai operasi. Kami akan menyebutnya Operasi Slaughter Eagle. Sembelih seperti di rumah jagal, dan elang seperti di elang botak." Nona Garcia belum istirahat. Jasper berbicara lebih dahulu. Nona Garcia tersenyum dan berkata, "Ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda secara pribadi." Dia ingat AA yang dikatakan Tuan McNeil kepadanya. Jika Tuan Mason adalah salah satu anak buahnya, maka Nona Garcia jelas bukan salah satu dari mereka. Jasper menghela nafas pada dirinya sendiri. Inilah mengapa dia tidak mau menjalin hubungan dengan faksi-faksi politik itu. Itu terlalu membingungkan dan menyiksa. Tentu, haruskah kita mencari tempat yang tenang? Jasper mungkin berpikir begitu, tapi jelas dia tidak akan menunjukkan pikirannya di wajahnya. Dia tersenyum hangat saat dia berbicara. "Mari kita berbicara di kamarku," Nona Garcia menawarkan. Tata letak kamar Nona Garcia sama dengan kamar Tuan McNeil.
Keduanya adalah suite yang mula-mula mengarah ke ruang tamu dan kemudian diperluas menjadi 2 kamar tidur, ruang belajar kecil dan ruang tamu. Jasper dan Nona Garcia langsung menuju ruang tamu setelah memasuki kamarnya. Nona Garcia, ada yang bias saya bantu? Jasper memotong langsung ke pengejaran dan bertanya setelah duduk. Ketika Nona Garcia melihat liontin ruby yang tampak indah di tangan Jasper, dia berkata, liontin itu indah, itu terlihat akrab juga. Jasper tersenyum dan menjawab, Adele meminta Tuan McNeil untuk memberikannya kepada saya. Dia mengatakan bahwa itu dulunya adalah salah satu mainan Grandmaster Brown. Saya pikir itu terlalu berharga dan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan dengannya sekarang. Nona Garcia adalah seseorang yang memikirkan banyak hal. Ketika dia mendengar pilihan kata-kata Jasper dalam penjelasannya dan memperhatikan bagaimana dia tidak menyembunyikan liontin rubinya tetapi malah secara terbuka memegangnya di tangannya, dia segera membuang apa yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk dikatakan. Dia menjawab, tidak ada yang terobsesi dengan ini. Anda harus menerimanya karena itu adalah sikap yang baik. Mendorong hadiah itu bolak-balik akan lebih merusak hubungan Anda. Jasper mengangguk dan berkata, Anda benar Nona Garcia. Tapi teman harus sopan dan timbal balik juga. Saya harus melihat hadiah mana yang lebih cocok sehingga saya tidak akan selalu merasakan berhutang budi pada Adele setiap kali saya bertemu dengannya di masa depan. Mata Nona Garcia berbinar saat mendengar itu. Jasper telah membuat niatnya jelas. Hadiah ini adalah cabang zaitun dari keluarga Brown dan itu membuatku takut. Namun saya tidak bias menolak cabang zaitun jika mereka sudah memperpanjangnya karena itu akan merusak hubungan kami. Namun ini hanyalah hubungan yang saling menguntungkan. Jika mereka memberi saya beberapa manfaat, saya harus membalas budi di masa depan begitu saya mendapat kesempatan untuk melakukannya. Dengan begitu tidak akan ada faksi atau ikatan yang akan terbentuk. Semua orang dating dan pergi sesuka hati. Itu adalah hasil yang Nona Garcia harapkan untuk dilihat. Ya, saya pikir itu cara yang baik untuk menangani berbagai hal. Tuan lain, saya tidak menyangka Anda begitu baik dalam menjalin hubungan, selain berbisnis. Jasper tersenyum kecut dan berkata, kamu terlalu baik Nona Garcia. Sejujurnya saya hanya seseorang yang ingin menjalankan tanggung jawab saya tanpa komplikasi. Selain itu badai akan segera tiba pada titik ini. Bukan ide yang baik untuk terganggu oleh hal lain. Nona Garcia segera menjawab, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Teman harus saling memperhatikan. Jika situasinya tidak cocok sekarang, kita bias bertahan lebih lama sebelum diskusi lebih lanjut. Semua sahabat memiliki motif yang sama yaitu untuk menjaga lingkungan tempat kita tinggal. Persahabatan tidak serumit dan seram seperti yang Anda pikirkan. Terus terang semua orang hanya mengumpulkan karena baik untuk diri mereka sendiri. Terima kasih atas saran Anda, Nona Garcia, saya tercerahkan. Jasper merasa sedikit lebih santai. Itu adalah hasil terbaik yang bias dia harapkan. Nona Garcia hanya menanyakan beberapa pertanyaan tentang pekerjaan dan berbasa-basi setelah itu. Keduanya tidak terlibat dalam pertempuran akal lainnya. Mereka semua adalah intelektual di sini dan ada banyak hal di mana kata-kata tidak langsung sudah cukup bagi mereka untuk terbuka tentang hal-hal seperti itu. Karena akan mudah untuk menjadi orang yang kurang ramah. Untuk Nona Garcia dia akan menyelesaikan misinya selama dia memastikan Jasper tidak membentuk ikatan yang kuat dengan keluarga Brown. Sama seperti beberapa orang lain, dia tidak melihat Jasper dijadikan tolak ukur bagi generasi berikutnya sementara juga memiliki ikatan terlalu dalam dengan keluarga politik. Itulah yang paling tidak ingin dilihat bosnya. Orang-orang yang berkuasa membenci pembentukan faksi, karena begitu faksi terbentuk hal-hal tidak lagi dilakukan demi kepentingan terbaik semua orang. Identitas dan posisi Jasper sensif, dan dia tidak terlibat dalam masalah seperti yang dilakukan orang lain. Alasan lain di balik tindakan Nona Garcia adalah karena dia ingin mengkonfirmasi pendirian Jasper. Untungnya Jasper telah memberikan jawaban yang memuaskan. Dia percaya bahwa orang-orangnya juga akan puas. Jasper tidak tinggal kembali setelah meninggalkan kamar Nona Garcia dan langsung kembali ke kamarnya. Waktu pembukaan untuk forum ekonomi semakin dekat. Dia tidak punya waktu ekstra untuk meributkan hal-hal seperti itu. Saat Jasper beristirahat, turbulensi muncul di dunia luar karena forum ekonomi ini.
Bursa saham tanah air akhirnya bias istirahat karena akan libur selama 2 hari ke depan. Mereka memanfaatkan waktu untuk menghitung beberapa kerugian finansial domestik negara itu hanya dalam 2 hari perdagangan ini. Jumlah yang mereka dapatkan sangat mengejutkan mereka. Di tengah kerugian yang sangat besar tersebut, harapan masyarakat terhadap forum ekonomi ini justru semakin besar. Mereka tahu forum ekonomi ini menyampaikan modul yang dibutuhkan untuk menyelamatkan bencana ini. Ini adalah masalah yang sangat penting. Sebelum forum ekonomi resmi dimulai, mereka yang hadir tidak dapat menahan diri untuk menggunakan jaringan mereka untuk menghubungi orang lain guna memperoleh informasi. Situasi ini mencapai puncaknya setelah kedatangan Lord Alvarado, Simpson, Moses dan kawan-kawan. Mereka menjadi pusat perhatian semua orang begitu mereka tiba. Pangeran kecil, apakah kita punya berita tentang tindakan yang akan diambil JW terhadap Wall Street? Apakah itu akan mempengaruhi kemajuan kita di Amerika Serikat? Presiden grup Helix adalah penduduk lokal Waterhouse City yang berhubungan baik dengan keluarga kerajaan. Sekarang setelah dia melihat pangeran kecil itu, dia tidak ragu untuk mengajukan pertanyaannya. Helix Group adalah grup industri yang menghasilkan produk sehari-hari dan mereka baru saja go public setelah mengalami perjuangan yang tak terhitung jumlahnya 3 bulan lalu. Namun sebelum mereka bias menuai hasil mereka dari terdaftar di pasar saham, modal Wall Street dating dan menyebabkan harga saham mereka anjlok tajam. Itu menyebabkan grup Helix menderita kerugian besar, dan presiden merasa sangat dirugikan atas hal ini. Pangeran kecil meliriknya sebelum berkata, kami pasti akan mengambil tindakan. Tidak mungkin kita akan memberikan orang asing ini berjalan di sekitar kita dan mengambil uang hasil jerih payah kita. Tapi kami belum memutuskan detail apa yang akan kami lakukan. Berita akan segera tiba. Presiden memiliki ekspresi hancur di wajahnya ketika dia berkata, Pangeran kecil, kerugian kita sangat besar. Kami tidak hanya mengalami kerugian buku, tetapi yang lebih penting, rantai pasokan hulu dan hilir kami juga mengalami kerugian akibat serangan ini. Kami tidak bias menjual produk. Kami jika bahan baku habis, dan kami sudah mengurangi sepertiga produksi pabrik. Dan ini setelah kami, yang kuat membuat persiapan lanjutan. Jika ini terus berlanjut, semua perusahaan dan pabrik yang lebih kecil akan tutup. Jika satu mata rantai di industri ini terputus, itu akan memberikan pukulan bagi seluruh industri. Kata-katanya bergema dengan banyak orang di sekitarnya. Apa yang dia katakan dengan lantang adalah dilema semua orang yang berada di sekitar. Orang-orang di sini milik perusahaan yang kuat di industri terhormat mereka. Mereka tidak akan memenuhi syarat untuk menghadiri forum ekonomi jika mereka tidak memiliki bakat yang dibutuhkan. Namun bahkan jika mereka merasakan betapa kuatnya sekarang ini, tidak diragukan lagi bahwa perusahaan-perusahaan kecil yang jauh lebih tangguh dan kuat daripada mereka juga merasakannya. Sedikit peningkatan kekuatan akan cukup untuk mencabut mereka sepenuhnya. Perusahaan modern sangat bergantung satu sama lain karena semua industri terkait erat. Sebuah rantai industri tunggal dapat dibentuk oleh perusahaan yang tak terhitung jumlahnya baik besar maupun kecil. Perusahaan besar memiliki rencana sendiri, sementara perusahaan kecil juga memiliki trik. Mereka sudah lama menjalin hubungan yang saling menguntungkan, sehingga perusahaan-perusahaan besar ini tidak akan bertahan lama jika perusahaan-perusahaan kecil semua runtuh. Ekspresi dingin muncul di wajah pangeran kecil ketika dia melihat bagaimana orang-orang di sekitarnya bereaksi sebagai tanggapan. Jika masing-masing perusahaan seperti mereka sudah bersiap menghadapi badai, tidak diragukan lagi bahwa keluarga kerajaan, yang memiliki akar yang dalam di semua jenis industri, melihat tingkat kepekaan yang lebih tinggi. Dalam perjalanan ke sini, dia telah mendengar dari keluarga bahwa beberapa industri mereka telah mengalami masalah. Beberapa kesulitan tersebut disebutkan oleh kerugian di pasar keuangan, tetapi lebih banyak lagi karena masalah yang muncul dan menyebabkan reaksi berantai di rantai pasokan hulu dan hilir yang terkait. Misalnya perusahaan A menyediakan bahan untuk perusahaan B dan perusahaan B untuk diproduksi menjadi produk untuk perusahaan C, yang kemudian menjual produk tersebut ke konsumen rata-rata. Itu adalah contoh rantai pasokan. Jika masalah muncul di perantara mereka, perusahaan B, perusahaan A tidak dapat menjual bahan mereka sementara perusahaan C tidak dapat menghasilkan produk akhir. Dengan demikian masalah perusahaan B akan diproyeksikan ke perusahaan A dan perusahaan C.
Ini hanyalah bentuk paling sederhana dari rantai pasokan modern. Mereka biasanya jauh lebih rumit dalam praktik sebenarnya. Sebagian besar bisnis keluarga kerajaan berada di rantai pasokan menengah ke atas. Berdasarkan tanggapan dari keluarganya saat ini, Pangeran kecil sudah merasakan bahwa keluarganya yang dulu beroperasi seperti mesin besar yang dimiliki dengan baik, sekarang mulai bergerak dengan kurang gesit karena bagian-bagiannya mulai berkarat. Itu hanya awal. Jika kondisinya terus memburuk, bagian-bagian tersebut tidak hanya akan berkarat, tetapi juga akan mulai tidak berfungsi dan terlepas dari bagian mesin lainnya. Saat dia memikirkan hal ini, Pangeran kecil menghela nafas dan berkata, "Semuanya, aku mengerti bagaimana perusahaanmu sekarang. Sejujurnya keluarga kerajaan tidak melakukan jauh lebih baik daripada Anda sekarang. Namun masalahnya ini bukan kesulitan yang hanya dialami oleh satu atau beberapa dari Anda. Sebaliknya kita semua terjebak dalam situasi yang sama. Jadi kita tidak bias hanya mengandalkan satu orang atau beberapa orang untuk menyelesaikan masalah ini. Kita harus mengandalkan satu sama lain dan mengumpulkan sumber daya kita untuk mengatasi masa sulit ini." Pernyataan pangeran kecil itu dangkal dan formal, tetapi setidaknya itu adalah pernyataan. Itu membantu mereka yang berhubungan lebih dekat dengan keluarga kerajaan merasa sedikit kurang marah. Pangeran kecil mengamati situasi dalam keheningan sebelum dia tersenyum dan berkata, "Saya percaya bahwa semua orang di sini telah mendengar bagaimana Swallow Capital dengan sengaja mengirim seseorang untuk sebagai tamu istimewa forum ekonomi hari ini. Benar saja, dia berhasil menarik perhatian semua orang dengan kalimat itu." Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.